Hai, saya Muara. Hari ini kita akan bahas tentang yang namanya agregator. Topik ini sangat relevan bagi teman-teman musisi yang ingin menjadi produser, menghasilkan rekamannya sendiri. Bisa dibilang, suatu rekaman itu bisa dihasilkan kalau misalnya kamu sudah melakukan lisensi terhadap lagu tersebut atau kamu memang tulis sendiri lagunya dan kamu ciptakan sebuah produk rekaman yang siap untuk didistribusikan ke media massa, contohnya lewat platform YouTube atau digital streaming provider lainnya. Untuk menjaga karya produk rekaman kamu, salah satu opsinya adalah join ke salah satu agregator. Agregator sama seperti label, jadi mereka itu yang bertugas untuk memproteksi dan mengembangkan karya rekaman kamu, menyebarkan karya rekaman kamu ke banyak orang. Agregator itu ada karena memang pada prinsipnya label itu tidak bisa mengakuisisi lebih banyak talent. Remember, di video saya sebelumnya, beda antara agregator dan label itu terlihat jelas, di mana label hanya mempunyai beberapa talent saja dan dikembangkan secara profesional. Mereka invest banyak terhadap talent-talent tersebut. Ada talent-talent lain yang mungkin belum mau masuk label atau dia ingin memang mengembangkan karyanya sendiri, mempromosikan karyanya sendiri. Nah, opsi atau pilihan bagi talent-talent atau artis-artis ini adalah join ke agregator. Fungsinya apa untuk join ke agregator? Fungsi agregator yang sangat signifikan ada dua. Supaya kamu bisa memproteksi hasil rekamannya kamu. Bisa saja setelah kamu melakukan produksi rekaman dan itu diciptakan menjadi sebuah video, akhirnya ada orang lain yang ngeklaim video kamu yang merasa itu adalah punya dia. Itu yang nggak benar. Makanya, setelah kamu melakukan rekaman tersebut, apalagi itu karya orisinil kamu, sebaiknya kamu daftarkan ke agregator. Itu fungsi utama dari agregator ini, memproteksi produk rekaman kamu sebagai produser. Yang kedua adalah mendistribusikan produk rekaman kamu ke banyak digital store. Contohnya YouTube, Spotify, Apple Music, mungkin di Indonesia ada namanya Langit Musik, dan lain-lain. Semakin banyak produk rekaman kamu didistribusikan ke lebih banyak platform, lebih banyak orang-orang bisa menikmati produk rekaman kamu. Tentu saja beberapa digital store ini tidak akan memperbolehkan seorang individual atau artis-artis amatir langsung sign sama dia untuk mendistribusikan produk rekamannya dia. Bayangkan aja, itu bakalan repot banget kan? Jadi mereka bekerja sama dengan agregator-agregator ini untuk mengumpulkan banyak artis individual atau band indie dan secara massal dikoleksikan sehingga mereka bisa melakukan distribusi ke digital store yang ada di dunia. Cara agregator ini untuk mendapatkan duit adalah dia bagi hasil dengan artis atau label rekanan dia. Misalnya penghasilan dari seluruh digital store adalah $1.000 contohnya. Nah, biasanya agregator ini bisa mendapatkan bagi hasil sekitar $200 sampai $300, tergantung kesepakatan antara mitranya dengan agregator. Sebelum kamu masuk ke agregator tertentu, kamu harus cek kontraknya. Berapa bagi hasilnya, apakah channelnya di roll up juga ke mereka, maksudnya channelnya kamu diregister juga atas nama mereka, atau service apa yang mereka sediakan untuk mengoptimisasi dan mendistribusikan hasil karya rekaman kamu. Tentunya tergantung seberapa besar scope dari hasil rekaman kamu, kamu bisa memilih agregator-agregator yang relevan. Contohnya, kalau kamu punya label di mana katalognya lebih dari 10 atau lebih dari 20 dan karya-karyanya itu sangat bagus dan sudah dikonsumsi sama orang banyak, kamu bisa punya kesempatan untuk ngomong sama agregator yang lebih besar. Tapi kalau misalnya kamu ngelihat bahwa produk rekaman kamu belum dikonsumsi secara massal, dan tapi kamu juga ingin memproteksinya sekaligus, kamu bisa cari agregator yang lebih kecil atau memang syarat-syaratnya yang dibutuhkan tidak terlalu sulit. Untuk list agregator yang besar dan yang kecil akan saya masukkan dalam kolom deskripsi video di bawah. Silakan cek. Ada beberapa agregator di luar sana yang mengaku dia adalah mitra langsung YouTube. Nah, ini harus hati-hati guys. Ada beberapa agregator mitra YouTube yang bekerja langsung dengan YouTube. Ada juga agregator dari agregator, maksudnya dialah maklar dari agregator tersebut. Kelebihan dan kekurangannya, tentunya agregator yang merupakan maklar dari agregator adalah satu, dia biasanya syarat untuk join ke agregatornya lebih gampang. Jadi kalau misalnya kalian punya cuma 1 atau 2 lagu saja rekaman dan itu belum populer,
lebih bagus masuk ke yang makelar ini. Karena kalau misalnya kamu start ngomong sama agregator yang mitra langsung YouTube yang lebih besar, biasanya mereka akan ignore atau mereka akan cuekin. Yang kedua, mereka tetap mengurusin untuk distribusi ke digital store yang lain. Biasanya makelar agregator ini bisa nge-cut lebih banyak daripada agregator langsung YouTube. Tapi ada juga agregator, khususnya yang internasional, yang tidak nge-cut revenue sama sekali. Tapi bisnis modelnya dia itu harus bayar di depan. Nah, kamu sebagai individual bisa mendaftarkan diri di Cunkor per lagu. Jadi dia itu konsepnya kamu bayar di depan dulu. Misalnya contohnya, saya nggak tahu pricingnya berapa, bilanglah harganya 200.000. 200.000 ini kamu bayar di depan untuk memproteksi satu lagu. Setelah kamu bayar, semua royalti dari lagu tersebut yang ada di YouTube atau digital streaming yang lain akan masuk ke kamu tanpa dibagi hasil dengan agregator tersebut. Jadi terserah, tergantung kamu itu mau milih agregator yang domestik, agregator internasional, asalkan kamu lihat bisnis modelnya seperti apa. Saran saya, kalau misalnya kamu hanya punya 1 atau 2 lagu dan itu juga belum terkenal, daftar ke agregator seperti Cunkor atau CD Baby supaya lebih nggak ribet. Sementara kalau kamu sudah memiliki lebih dari 5, lebih dari 10, dan terus-menerus ingin memproduksi sebuah karya rekaman, sebaiknya join ke agregator yang ada di domestik. Maksudnya yang ada di Indonesia. Karena mereka bisa membantu untuk mempromosikan, membantu untuk mendistribusikan lagu kamu ke digital streaming provider lainnya. Daftar agregator domestik dan agregator internasional ada di video description di bawah ini. Ingat ya, agregator berbeda dengan publisher. Kalau kamu adalah seorang produser yang kerjanya menyadur sebuah lagu dan menghasilkan sebuah produk hasil rekaman yang siap didengarkan oleh orang massal, kamu adalah produser yang harus terdaftar di agregator. Kalau tidak, ntar ada orang yang mencuri hasil rekaman kamu. Kalau kamu adalah seorang pencipta lagu yang hanya menulis lirik, menulis komposisi lagu, not balok, dan sebuah yang belum terjadi, intinya belum terjadi sebuah hasil produk rekaman, daftarkan karya kamu ke publisher atau ke LMK. Ini dua yang terpisah, jadi jangan bingung. Kamu sebagai produser daftar ke agregator, kamu sebagai pencipta lagu daftar ke publisher. Apakah ada seorang produser dan juga pencipta lagu? Ada aja, jadi kamu harus daftar ke keduanya. Urutannya gimana ya terserah kamu. Kamu mau duluan daftar ke publisher, monggo. Atau mau duluan datang ke agregator setelah produk rekamannya sudah ada, silahkan. Yang penting, setelah karya kamu dikomersilkan, kamu harus daftar untuk menghindari yang namanya maling. Oke? Hati-hati maling, guys. Semoga video ini berguna bagi seluruh musisi yang ada di Indonesia. Tetap berkarya, kurangi drama. Peace out.